tolong jangan membayar. Ya, Anda diancam, habis itu Anda membayar, tahu nggak Anda efeknya apa? Debt collector akan memakai cara itu terus-menerus untuk mengancam saudara-saudara kita di luar. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau Anda masih ketakutan, misalnya bulan Maret ini kita akan diproses ke jalur hukum, atau bulan Maret ini pinjol akan mempenjarakan kita, ya, atau bulan Maret ini pinjol akan mempidanakan kita dan kasusnya sudah dilimpahkan. Nama aplikasinya 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya Anda rentetin aja semuanya. Itu hanyalah skenario dalam sebuah penagihan. Maret ini ya berhenti bayar pinjol, di penjara. Ini kata orang-orang yang saat ini telat bayar di Akulaku, Kredivo, di Shopee, di Adapundi, di Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Benar apa tidak Bang Medi? Per 1 Maret ini, ya mulainya di bulan Maret ini, sampainya kita nggak tahu. Yang tidak bayar pinjol di penjara, bahkan katanya pinjol-pinjol legal itu telah membikinkan laporan secara pidana yang mana yang bersangkutan dengan unsur sengaja tidak mau melakukan pembayaran. Oke, simak video ini sampai habis, jangan Anda skip buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar dan baru gagal bayar, tidak mampu bayar sama sekali. Simak video ini sampai habis, jangan Anda skip ya. Jangan buru-buru lari ke kolom komentar, jangan pula disampaikan nanti saya, Bang Medi kenapa judulnya nakut-nakutin? Bukan saya nakut-nakutin, ini pertanyaan ya. Mereka yang bertanya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Saya mencoba meluruskan hal itu. Jangan terfokus pada thumbnail dan jangan terfokus pada judul, tapi fokuslah pada isi yang mau kita bahas. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda itulah yang menjadikan Medi Brownie bisa lebih hebat lagi. Ya, karena Medi Brownie tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada teman-temanku semuanya. Jadi Anda itu yang paling hebat, bukan Medi Brownie-nya, tapi supportan Anda itu yang luar biasa. Jadi yang belum mensupport silahkan disupport dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Diproses ke jalur hukum, dan katanya di bulan Maret ini para pinjaman online seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, itu telah sepakat membuat laporan kepolisian yang mana ingin mempidanakan dan mempenjarakan teman-teman semuanya. Kita kaji dulu ya, kita kaji dulu satu persatu nih. Kita telat bayar, kita tidak mampu bayar. Ini bukan disengaja ya, mungkin sejak awal sudah saya jelaskan juga, ini bukan disengaja, tapi ini fakta. Dan sekarang kita kaji aturan dari debt collector, aturan dari pinjol atau aturan dari OJK. Aturan dari OJK, bukan aturan dari pinjol, mohon maaf. Aturan dari OJK. Apakah OJK mempersilahkan pihak pinjol melakukan pemrosesan hukum? Ya. Jadi jawabannya, aturan proses ke jalur hukum ini memang dibolehkan, silahkan. Ya kan? Setelah 90 hari pinjol dilarang melakukan penagihan langsung kepada si debitur. Pihak pinjol bisa menunjuk pihak ketiga, terserah pihak ketiganya yang mana, yang penting terdaftar resmi di OJK. Jelas legalitasnya, bisa dicek, dan mereka sudah pintar lah, atau sudah menguasai lah untuk segi penagihan di lapangan. Itu pihak ketiga. Habis itu pihak pinjol boleh menunjuk lawyer, penasihat hukum, pengacara ya, untuk melimpahkan kasusnya ke One Prestasi atau ke jalur perdata ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si pinjol? Pinjol tidak bekerja sama dengan lawyer, karena di setiap perusahaan pinjaman online itu sudah ada lawyer khusus mereka ya. Jadi mereka tidak menunjuk lagi untuk menjalin kerjasama lagi dengan pengacara-pengacara yang di luar. Tidak, mereka sudah ada pengacara khusus dari sebuah perusahaan itu, dan mereka lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ini jalur evakuasi ya, jalur pintas. Jadi pinjol lebih menyukai jalur pintas ya, jalur evakuasi lebih cepat. Jadi dengan pinjol bekerja sama dengan pihak penagih hutang yang khususnya yang
di lapangan atau eksternal atau pihak ketiga. Pertama, biaya enteng. Kedua, pekerjaan mudah. Ketiga, potensi untuk dibayar besar. Ya, jadi pinjol mengambillah opsi dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Hari ini, ya, masuk kita hari ini. Hari ini, teman-teman malah bertanya kepada saya, "Bang, saya telat bayar di aplikasi 1, 2, 3. Katanya Maret ini kita akan diproses ke jalur hukum." Kenapa tadi saya terangkan? Pinjol lebih memilih bekerja sama dengan pihak ketiga daripada lawyer mereka. Ya, karena pinjol tahu bekerja sama dengan lawyer, bekerja sama dengan penasihat hukum, menjatuhkan ini ke wan prestasi atau diproses ke jalur perdata, perkaranya bukan gampang. Ya, perkaranya bukan mudah. Waktu yang dipergunakan lama, biayanya cukup besar. Hasilnya juga tidak memuaskan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, kenapa pinjol tidak mau menjalin kerjasama atau melimpahkan hal ini ke jalur perdata atau memproses Anda ke jalur hukum? Biayanya besar, waktunya lama, keputusannya tidak memuaskan. Pinjol lebih percaya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Biayanya murah, kerjanya pasti, potensi untuk berhasilnya juga tinggi. Sekarang Anda mendapatkan ancaman hukum lagi. Ini karena pinjol bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketigalah yang mempunyai drama, yang menyampaikan bahwa dia ingin memproses Anda ke jalur hukum. Kenapa pihak ketiga melakukan hal ini? Karena ada kesepakatan antara pinjol dan pihak ketiga dalam sesi penagihan. Bagaimanapun caranya, targetnya harus tercapai. Sehingga dilontarkanlah ucapannya, Anda mau diproses ke jalur hukum, Anda mau dipenjara, Anda mau dipidana. Ya, hal itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Penjara, pidana telah gugur karena hutang-hutang. Karena ada keuntungan timbal balik. Tidak ada unsur pidananya di sini. Kecuali, ya, Anda memenuhi unsur pemalsuan data. Ya, tipu muslihat yang lain, itu baru beda. Tapi kalau hanya sebatas real, data asli semuanya benaran, tapi atas dasar ketidakmampuan tiba-tiba katanya Anda akan dituntut dengan pasal 372, 378, itu nggak ada. Ini yang melakukan eksternal, ya, atau debt collector yang menjalin kerjasama dengan pinjol tadi. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Karena dia mengejar target, misalnya dia menjalin kerjasama dengan pinjol, mereka ditargetkan harus bisa mengambil tagihan sekian orang. Mereka ngejar target, sehingga dikeluarkanlah kata-kata yang seperti itu. Kenapa eksternal memakai kata-kata gitu? Kenapa penagih hutang atau FC itu selalu menggunakan kata-kata itu? Karena mereka selalu berhasil. Ketika mereka melontarkan kata-kata ingin memproses Anda ke jalur hukum, ingin mempenjara Anda, ingin mempidana Anda, banyak orang yang melakukan perpanjangan, banyak orang yang melakukan pencicilan, banyak orang yang menggali lubang tutup lubang, sehingga debt collector merasa berhasil kalau sudah menggunakan ancaman itu. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau Anda masih ketakutan misalnya bulan Maret ini kita akan diproses ke jalur hukum, atau bulan Maret ini pinjol akan mempenjarakan kita, ya, atau bulan Maret ini pinjol akan mempidanakan kita dan kasusnya sudah dilimpahkan. Nama aplikasinya 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya Anda rentetin aja semuanya. Itu hanyalah skenario dalam sebuah penagihan. Ancaman nuansa hukum, pasal-pasal 372, 378, sejak mulai pinjol muncul dengan versi penagihan itu selalu dipakai. Ya, melarikan uang perusahaan, tipu muslihat, sengaja tidak mau bayar, sengaja hutang tidak, pokoknya macam-macam. Ya, itu skenario dalam versi penagihan. Teman-teman semuanya nggak perlu baper ini. Ya, intinya hal itu tidak ada. Ya, dan pinjol juga tahu mana mungkin orang ini bisa dipidana sementara unsurnya tidak terpenuhi. Tapi si debt collector ini sengaja dia menyampaikan hal itu karena dia tahu
Anda pasti akan ketakutan kalau sudah berbicara soal hukum. Ini sebenarnya juga kebiasaan dari Anda semua sih. Ketika Anda diancam, ketika Anda ditekan, Anda malah sibuk mencari talangan dana, memperpanjang, mencicil, menjual aset-aset yang ada. Ini kesalahan Anda gitu loh. Makanya dulu itu saya mengingatkan, ketika Anda sudah diancam, tolong jangan membayar. Ya, Anda diancam, habis itu Anda membayar, tahu nggak Anda efeknya apa? Debt collector akan memakai cara itu terus-menerus untuk mengancam saudara-saudara kita di luar sana. Ini gara-gara apa? Gara-gara Anda diancam debt collector, Anda membayar. Debt collector merasa berhasil, sehingga mereka pakailah terus ancaman itu. Makanya kita putuslah pola dari debt collector itu. Dulu saya ngajarin itu sama Anda semuanya. Saya sampaikan itu. Ketika diancam, tolong jangan dibayar. Ya, jangan biasakan beri kemudahan kepada debt collector. Itu kan terlalu mudah. Tinggal melontarkan ancaman, tinggal melontarkan kata-kata sampah, terus orang bayar. Ya, akhirnya apa? Debt collector ketagihan menggunakan kata-kata itu karena selalu berhasil. Makanya jangan dikasih enak sama debt collector, kalau bisa kasih sulit. Mereka mengancam, jangan dibayar. Kalau memang Anda mampu, mereka dengan versi penagihan normal, bayar. Ya, ketika mereka dengan SOP, bayar kalau mampu. Ya, tapi walaupun Anda mampu, mereka mencoba mencaci maki Anda, berhenti membayar. Biar mereka mendapatkan efek jera. Kita ini negara hukum loh, ada aturannya. Ya, mereka bekerja sama dengan pinjol. Pinjol itu telah diatur. Ada mekanisme dalam penagihan, bukan semau mereka. Ini yang harus teman-teman taati. Ini juga yang harus teman-teman patuhi. Teman-teman harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Bukan berarti semuanya kita takuti. Ya, tolong dipahami dari teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar di pinjol-pinjol yang Anda sebutkan tadi, mau itu Aku Laku, mau Kredivo, mau Shopee. Ini kan pinjol besar ini. Mau itu HCI, Kredit Plus, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya pinjol-pinjol besar yang berkesimpung dengan dunia planeter dan lain sebagainya. Anda nggak perlu khawatir dalam hal ini. Kalau mereka menyimpang dari aturan yang ada, Anda berhak untuk berhenti bayar. Persetan soal ancaman mereka, mau jalur hukum, proses hukum, dan segala macam. Tidak perlu Anda takut. Ini harus disematkan dari teman-teman semuanya. Jangan ada yang kecemasan lagi, jangan ada yang ketakutan lagi. Ya, intinya yang Anda tanyakan, 1 Maret diproses ke jalur hukum, 1 Maret di penjara, 1 Maret dipidana. Pinjol sedang memproses Anda ke jalur hukum, pinjol sedang membuat laporan. Semuanya hanya skenario dalam penagihan. Itu tidak fakta sama sekali. Ya, itu hanya katanya, bukan faktanya. Faktanya yang akan Anda dapat nanti apa? BI checking dan fintech data center. Oke? Makanya rajin-rajin support channel Solusi Utang supaya Solusi Utang ini bisa meluruskan cara berpikir Anda. Walaupun saya akan dihujat nantinya di kolom komentar, pasti akan banyak orang-orang yang menyampaikan, ini channel kayak mana sih? Terkadang menyemangati, terkadang menakuti. Itu hal biasa. Karena memang kebanyakan orang-orang kepala dia itu hanya dia bawa tapi tidak dia fungsikan. Harusnya ketika kita melihat satu judul, kita pahami dulu ini arahnya kemana. Ya, bukan buru-buru kita ke kolom komentar. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Silahkan disupport dulu channel Solusi Utang ini, aktifkan notifikasinya. Ketika saya update video, Anda orang pertama yang mengetahui. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.